Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Zuhaida, NIM 2018-017-076. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil analisis fundamental pada PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Pertama, saya akan membandingkan rasio-rasio keuangan pada 5 perusahaan yang berada pada subsektor rokok. Yang pertama adalah GGRM atau Gudang Garam Tbk, yang kedua HMSP atau HM Sempurna Tbk, yang ketiga RMBA atau Bantul International Investama, yang keempat WIIM atau Wismilak Inti Makmur Tbk, dan yang terakhir adalah ITIC atau Indonesian Tobacco Tbk. Dalam membandingkan kelima perusahaan tersebut, saya menggunakan 5 rasio. Yang pertama adalah ROE atau Return on Equity, yang kedua DER atau Debt to Equity Ratio, yang ketiga PER atau Price Earning Ratio, dan yang keempat adalah PBVR yaitu Price to Book Value, dan yang terakhir adalah Dividend Yield. Data-data tersebut saya dapatkan dari aplikasi RCI Business pada tanggal 24 Oktober 2020. Pertama, saya akan melihat dari rasio ROE-nya. Semakin tinggi rasionya, maka semakin bagus atau baik sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi, dari data didapatkan bahwa ranking pertama adalah HMSP dengan 36,72%, yang kedua adalah GGRM dengan 13,96%. Untuk memudahkan dalam menganalisisnya, maka saya akan mengeliminasi RMBA karena hasil rasionya adalah minus, yang artinya dia mengalami kerugian. Jadi, saya akan mulai membandingkan 4 perusahaan itu GGRM, HMSP, BIM, dan ITIC. Untuk rasio selanjutnya adalah DER. Dia semakin kecil maka semakin baik. Maka ranking pertama adalah WIIM, dan ranking kedua GGRM, ranking ketiga HMSP, dan yang keempat ITIC. Untuk rasio PER-nya, dia semakin kecil semakin baik. Maka ranking pertama adalah WIIM, kedua GGRM, ketiga HMSP, dan yang keempat ITIC. Untuk PBVR-nya, dia semakin kecil semakin baik. Maka yang pertama adalah WIIM, kedua GGRM, ketiga ITIC, dan yang terakhir HMSP. Untuk dividennya, dia semakin tinggi semakin baik. Maka yang pertama adalah HMSP, kedua GGRM, dan yang ketiga adalah WIIM, dan yang terakhir adalah ITIC. Kemudian saya jumlahkan GGRM 10, HMSP 11, WIIM 9, dan ITIC 19. Maka saya akan menganalisis lebih lanjut pada WIIM karena dia memiliki jumlah rendah yaitu 9. Mengapa memilih WIIM? WIIM memiliki performa yang sangat baik atau cemerlang dibandingkan para pesaingnya di subsektor rokok seperti yang tertera pada tabel sebelumnya. Selanjutnya, WIIM bukanlah perusahaan yang asing di mata masyarakat. Tidak memungkiri bahwa banyak masyarakat yang menggunakan produk dari WIIM. Per Oktober 2020, WIIM mengalami peningkatan volume penjualan di tengah kenaikan tarif cukai dan penurunan daya beli. Kemudian, margin WIIM diprediksi akan tetap elastis, yang artinya kuantitas barang di pasar lebih besar dari perubahan harga barang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan profil singkat mengenai PT Wismilak Inti Makmur Tbk. PT Wismilak Inti Makmur Tbk atau dikenal dengan Wismilak merupakan perusahaan rokok Indonesia yang didirikan pada tahun 1962 di Surabaya. Pada tahun 2012, Wismilak sukses melakukan penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat dan menjadi perusahaan publik atau PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Selanjutnya, Wismilak mengelola usaha industri rokok, terutama sigaret kretek tangan atau SKT dan sigaret kretek mesin atau SKM. Bidang usaha perseroan mencakup produksi bumbu rokok, filter dan kelengkapan rokok lainnya, pemasaran dan penjualan produk rokok dan kelengkapannya, serta penyertaan pada produsen rokok kretek. PT Wismilak Inti Makmur Tbk merupakan perusahaan induk dari PT Gelora Jaya sebagai produsen, PT Gawi Jaya sebagai distributor, yang pada akhir tahun 2018 memiliki 5 fasilitas produksi, 4 sentra logistik regional, 19 area distribusi,
2 stock point, dan 30 agen yang tersebar di seluruh pulau besar di Indonesia. Kepemilikan saham WIM sebesar 62,72% dipegang oleh pengendali dan 37,28% dipegang oleh masyarakat. Ada pula visi dan misi pada PT Wismilak. Yang pertama, visinya menjadi pelaku industri kelas dunia dengan keunggulan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dengan pertumbuhan berkesinambungan yang diperoleh melalui integritas, kerjasama tim, pengembangan yang berkelanjutan, serta inovasi. Kemudian misinya, bersama meraih sukses melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan, konsumen, pemegang saham, karyawan, distributor, pemasok, dan masyarakat, menghasilkan produk dan jasa dengan kualitas terbaik, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap lingkungan komunitas. Selanjutnya adalah susunan organisasi. Ada baiknya kita sebelum melakukan investasi pada sebuah perusahaan, kita mengetahui susunan direksi maupun komisarisnya. Pada PT Wismilak sendiri, Dewan Komisaris utamanya adalah Willy Wala, Komisaris Indah Tati Wijayadi, Komisaris Independen Edi Sugito, kemudian Direktur Utama Ronald Wala, Direktur Operasional Trisnawati Trisnajuwana, Direktur Pengembangan Usaha Sugito Winarko, Direktur Teknik Krishna Tani Miharja, Direktur Keuangan Lukas Firman Cayanto, Ketua Edi Sugito, anggota Herbudianto dan Felix Suhender, Sekretaris Perusahaan Suryanto Yasa Putra. Kemudian ada pula manajer-manajernya. Yang pertama, Factory Manager Tikto Priharmono, National Sales and Field Marketing Manager Ricky Junaidi, General Hadi Manager Agus Leonardo, Marketing Manager Doni Arya Wibisono, IT Manager Akim Hermanto, Chief Personal Henry Najwan, Finance and Accounting Manager Emily Sawati, Internal Audit Manager Andri Nur Cahyo, dan Filter Business Manager Wahyu Soni. Selanjutnya di sini adalah beberapa pencapaian PT Wismilak Inti Makmur 4 tahun terakhir. Yang pertama, pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan Asia Speed Companies. Yang kedua, tahun 2018 mendapatkan penghargaan Zero Accident Award dan penghargaan Top CSR Improvement. Tahun 2019 mendapatkan penghargaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan atau LKTP 2019, kemudian penghargaan K3 pada tahun 2019. Tahun 2020 mendapatkan penghargaan CSR PKBL Award 2020. Kemudian ini adalah beberapa artikel berita terkait mengenai WIM baru-baru ini. Dari beberapa artikel berita mengenai WIM cukup baik, yaitu mengenai kenaikan saham yang menguat. Kemudian selanjutnya adalah analisis dari segi finansialnya. Di sini untuk income statement-nya pada Juni 2020 dia sudah hampir mencapai 4%. Jadi kemungkinan akan terus meningkat. Jadi dapat diprediksi bahwa pada tahun ini income-nya akan meningkat. Kemudian untuk balance sheet-nya di bulan Juni 2020 sendiri ini pun untuk aset, liability, equity itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal ini baru pada pertengahan tahun, yaitu Juni 2020. Dari hasil-hasil tersebut dari hasil-hasil positif WIM tersebut yang telah dipaparkan, terutama pada tahun 2020 ini, melihat dari hasil prediksi oleh ahli bahwa WIM akan terus mengalami peningkatan, maka hal ini patut menjadi pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan ini, karena perusahaan ini akan terus berkembang ke depannya dan diprediksi juga memiliki kenaikan yang cukup pesat. Maka apabila kita melakukan investasi pada PT ini,
ada harapan tinggi bahwa pada tahun-tahun berikutnya kita akan mendapatkan laba. Demikian hasil analisis saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.